Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dewa Yuputu Melani dengan NIM 858958073. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada hari ini saya akan melakukan pengamatan mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Kalian tahu gak? Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual tanpa pertemuan sel kelamin jantan dan betina yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Vegetatif alami menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri seperti batang, akar, atau daun untuk membentuk individu baru. Keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetika yang 100% identik dengan induknya loh. Pertama ada laos atau lengkuas, nama latinnya Alpinia galanga. Cara berkembang biak dengan rimpang atau rizoma. Laos memiliki batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Daunnya berbentuk lanset dengan ujung meruncing. Bagian rimpangnya merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Rimpang laos memiliki tekstur yang jauh lebih keras dibandingkan jahe atau kunyit. Secara morfologi, rimpang ini memiliki ruas-ruas yang jelas dan ditutupi oleh sisik tipis. Pada setiap ruas terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi batang semu baru. Selanjutnya ada daun pre atau Allium ampeloprasum. Cara berkembang biaknya dengan umbi lapis atau bulbus. Daun pre tidak membentuk umbi bulat yang besar seperti bawang bombay, melainkan umbi lapis yang memanjang. Jika kamu membelah bagian bawahnya secara vertikal, kamu akan melihat cakram atau batang yang sangat pendek. Di bagian paling bawah, di atas cakram inilah pelepah daun tumbuh, berlapis-lapis dan membengkak karena menyimpan cadang makanan. Dari sela-sela lapisan ini bisa muncul siung atau tunas yang baru. Kemudian ada singkong atau ubi kayu dengan nama latin Manihot esculenta. Cara berkembang biaknya dengan umbi akar. Tanaman ini memiliki batang berkayu yang tegak dengan pola percabangan yang khas. Daunnya termasuk daun tunggal yang menjari. Berbeda dengan kentang, umbi singkong adalah akar yang beralih fungsi. Secara morfologi, umbi akar singkong tidak memiliki mata atau tunas. Itulah sebabnya, jika kamu menanam ubi singkongnya saja, ia tidak akan tumbuh menjadi tanaman baru. Singkong memerlukan bantuan manusia atau stek untuk berkembang biak secara cepat. Namun secara alami, ia mengandalkan pembesaran akar untuk cadangan energi. Lalu ada pisang atau Musa paradisiaca. Cara berkembang biaknya dengan tunas atau anakan. Pisang adalah tumbuhan herba raksasa. Batangnya yang kita lihat di atas tanah sebenarnya adalah batang semu. Batang aslinya disebut bonggol atau kom yang terletak di dalam tanah. Secara morfologi, bonggol ini kaya akan titik tumbuh. Tunas-tunas baru atau anakan muncul dari dasar bonggol ini dan tumbuh ke samping sebelum muncul ke permukaan tanah sebagai individu baru di dekat induknya. Tanaman selanjutnya adalah tebu atau Saccharum officinarum. Cara berkembang biaknya dengan tunas batang. Tebu memiliki batang silindris yang kuat, keras, dan mengandung kadar gula tinggi di bagian dalamnya. Pada setiap buku atau nodus batangnya terdapat satu mata tunas tunggal yang dilindungi oleh sisik. Secara alami, jika batang tebu rebah ke tanah dan terkena kelembapan, mata tunas pada buku-buku tersebut akan pecah, mengeluarkan akar, dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kalian tahu apa ini? Ini adalah tanaman rumput teki, Cyperus rotundus. Cara berkembang biaknya dengan geragih atau stolon dan umbi batang. Memiliki akar serabut yang sangat kuat dan batang segitiga yang khas. Rumput teki sangat sulit dibasmi karena memiliki sistem stolon, yaitu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Di sepanjang stolon ini terdapat umbi-umbi kecil yang disebut tuber. Jika stolon terputus, tiap umbi kecil tersebut tetap bisa tumbuh menjadi rumput baru. Terakhir ada tanaman temu hitam atau Curcuma aeruginosa. Cara berkembang biaknya dengan rimpang atau rizoma. Secara visual sangat mirip dengan temulawak atau kunyit. Daunnya lebar dan memiliki garis ungu tua yang tegas di sepanjang tulang daun tengahnya.
Rimpangnya memiliki ciri morfologi internal yang unik. Jika dipotong, dagingnya berwarna kelabu kebiruan atau biru gelap. Itulah mengapa disebut ireng atau hitam. Rimpang ini berfungsi sebagai penyimpanan pati sekaligus alat pertunasan yang sangat efektif saat musim hujan tiba. Nah, itu tadi beberapa contoh tanaman vegetatif alami. Memahami mekanisme vegetatif alami memberikan kita gambaran betapa luar biasanya strategi bertahan hidup tumbuhan. Tanpa bantuan manusia maupun proses penyerbukan yang rumit, tumbuhan-tumbuhan ini mampu mengkloning dirinya sendiri melalui modifikasi akar, batang, hingga daun agar tetap eksis dari generasi ke generasi. Terima kasih sudah menonton praktikum hari ini. Sampai jumpa.